Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al sawba awil hadna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya pada saat ketika banyak kesibukan yang kita hadapi, tapi Allah masih berikan petunjuk, anugerah, hingga Allah gerakan hati kita, Allah ringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah kesibukan kita yang begitu padat, kita masih bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya. Bahkan Nabi menjanjikan orang-orang yang sering hadir di majelis ilmu itu maka akan turun ketenangan. Karena itu maka saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini pasti kondisinya tenang. Pasti itu. Kenapa? Karena Nabi janji. Kira-kira ada yang gelisah nggak? Nggak ada kan? Tenang. Yang kedua, nazalat alaihi musakina au ghasyiyatuhum rahmah. Kasih sayang Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kata Nabi, kalau ada majelis ilmu hadiri. Yang ketiga, hafathumul malaikah. Malaikat itu kumpul ada di sekitar kita, mereka mendoakan kita, ya Allah ampunilah mereka, segala dosa-dosanya diampuni. Maka Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang pergi dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan hapus dosa-dosanya, terutama dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena malaikat doain. Kalau malaikat doain, pasti Allah kabulkan. Karena malaikat ini makhluk yang dekat dengan Allah dan tidak ada dosa sama sekali, pasti akan diijabah oleh Allah. Dan yang terakhir kata Nabi, orang-orang seperti kita ini akan disebut di makhluk di hadapan Allah yang mulia, nama kita disebutin satu-satu. Ini si fulan, Allah bangga-banggain. Bayangkan kalau Allah bangga-banggakan kita di hadapan makhluk yang lebih mulia dari kita. Bukan hal yang mustahil kalau Allah nanti akan menempatkan kita di tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya saya bangga-banggain murid saya, kira-kira dekat nggak dengan saya itu? Dekat tuh. Bapak ibu namanya dibangga-banggain oleh Allah, nanti insya Allah akan dekat dengan Allah. Karena itu maka majelis ilmu menjadi penting. Kenapa? Menuntut ilmu itu penting, supaya kita tahu gimana sih caranya hidup yang benar, supaya kita tahu gimana ibadah yang benar kepada Allah. Kalau enggak nuntut ilmu, kita enggak tahu. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, kita sudah bahas tentang sholat, kita bahas tentang sholat sunnah, toharoh kita bahas di awal. Nah, sekarang yang saya pikir penting adalah kita akan membahas tentang puasa. Meskipun puasa ini masih lama waktunya, tetapi ini adalah rukun. Jadi seri yang kita pelajari itu seri rukun Islam dulu. Kenapa? Karena kita orang Islam harus ngerti tentang Islam dan apa yang menjadi fondasi dari bangunan ajaran Islam. Termasuk puasa. Puasa ini rukun, ruknun dalam bahasa Arab kita sebut rukun. Lalu kita ambil jadi kerukunan. Nah, kalau udah jadi kerukunan, maknanya beda. Dalam bahasa Arab kata ruknun itu artinya asas, fondasi. Kalau rukun artinya apa kalau dalam bahasa kita, Pak? Ini sangat rukun nih hidupnya nih. Maksudnya apa itu? Damai, tenang. Ketika bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya jadi berbeda. Itu kacaunya bahasa Indonesia itu, menyerap. Misalnya kata muhrim itu bahasa Arab tuh. Dalam bahasa Arab kata muhrim itu adalah alladzi yuhrim, orang yang ihram.
Tapi kemudian diambil ke dalam bahasa Indonesia, muhrim. Bukan muhrim aneh tuh. Maksudnya apa itu? Bukan orang yang bisa, kalau muhrim tuh nggak boleh dinikahi. Muhrim dalam bahasa Indonesia. Lalu kita bilang bukan muhrim, berarti boleh dinikahi. Itu maksudnya. Tapi dalam bahasa Arab, muhrim itu orang yang ihram. Salah nggak tuh Pak? Salah tuh terjemah. Termasuk ruknun. Diartikan rukun, artinya udah beda. Nah, ruknun dalam bahasa Arab itu artinya pondasi. Pondasi bangunan ajaran Islam. Karena dia fondasi, maka harus kuat. Salah satu yang memperkuat Islam itu adalah salah satunya puasa. Itu yang pertama. Karena itu maka puasa itu menjadi wajib karena dia rukun. Dia menjadi fondasi. Kalau ini tidak dilaksanakan, tidak dijalankan, maka keislaman Anda questionable. Apa itu questionable? Dipertanyakan. Benar nggak Anda Islam? Kok Islam tapi nggak puasa? Itu yang pertama tuh. Yang kedua, puasa itu adalah rubu'ul iman, seperempat iman. Kenapa dikatakan puasa ini seperempat iman? Karena Nabi mengatakan as-saumu nisfu sabr. Puasa itu setengah dari sabar. Maka kalau kita katakan sementara iman itu adalah dibagi dua iman itu. Apa? Nisfu sabri, nisfu syukri. Setengah dari iman itu sabar, setengah dari iman itu syukur. Jadi kalau digabungkan iman itu dua, sabar dan syukur. Dan hidup kita cuma dua Pak. Kalau enggak bersabar, bersyukur. Bapak kena musibah. Misalnya, apa yang dilakukan oleh kita seharusnya? Sabar. Dapat nikmat, apa? Syukur. Cuma dua itu aja. Sekarang lagi dapat nikmat nih, bersyukur sama Allah. Pulang-pulang di rumah nggak ada kopi, habis. Berarti musibah kan? Sabar. Kopi belum ada, duit belum ada nih mau beli kopi misalnya. Sabar. Cuma itu hidup duanya. Kalau enggak sabar, syukur. Kata Nabi, iman itu nisfu sabri, nisfu syukri. Setengah iman, setengah sabar itu setengah iman, syukur setengah iman. Berarti sabar itu setengah iman. Nah, sekarang kita sebut sementara puasa itu setengah sabar. Berarti kalau dibandingkan puasa itu adalah seperempat iman. Bisa nggak dipahami? Matematikanya gitu. Setengah bagi dua berapa? Seperempat. Berarti puasa itu seperempat iman. Dan kalau dibuat begini nih lingkaran, ini bikin 4. Nah, satu potongnya ini adalah puasa. Berarti penting banget tuh. Dan menjadi indikator dari keimanan kita adalah puasa. Yang ketiga, puasa ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Kenapa pahala itu sangat besar ibadah pahalanya? Karena Nabi yang bilang, hadis qudsi, Nabi riwayatkan dari Allah, Allah mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal perbuatan manusia itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana azibi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan balas sendiri. Kalau Allah yang balas sendiri, terserah Allah. Kalau terserah Allah, Allah bisa kasih lebih. Itu maksudnya. Maka dilipat gandakan dari 10 kebaikan sampai 700 kali lipat itu puasa. Saking pentingnya puasa itu, sampai-sampai Allah mengatakan puasa itu khusus untukku. Dan aku yang akan membalas orang yang berpuasa sesuai dengan keinginanku. Berarti bisa banyak tuh. Nah, karena dia adalah satu rukun, fondasi, maka fondasi itu harus universal. Enggak boleh kontekstual. Maksudnya kontekstual itu masing-masing bisa beda. Indonesia, Saudi Arabia
jika diterapkan menjadi berbeda. Itu enggak, puasa enggak sama semua. Dia mau di barat, mau di timur, utara, selatan, yang namanya puasa sama enggak? Sama, universal. Karena dia universal, maka dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sama. Enggak beda. Dan disyariatkan oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Maka dia universal. Kenapa universal? Dari dulu sampai sekarang itu disyariatkan. Misalnya saya beri contoh, zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam itu ada puasa enggak? Ada. Yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Namanya puasa apa itu, Pak? Ayamul Bid. 13, 14, 15 bulan Hijriyah, bulan Islam. Ditambah lagi 10 Muharram. Jadi puasa Asyura, puasa 10 Muharram itu bukan puasa buat umat Nabi Muhammad aja. Sebelum zaman Nabi Muhammad itu sudah disyariatkan oleh Allah untuk Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam itu puasa 3 hari setiap bulan? Ada riwayatnya, ada sabab nuzulnya, ada sabab pensyariatan hukumnya. Apa? Nabi Adam ketika diusir dari surga, yang surga itu penuh dengan kenikmatan, enggak ada panas, enggak capek, enggak lelah, itu surga itu. Makanya orang kalau berada di surga enak, panas enggak ada. Kedua, enggak capek, mau minta apa aja ada di depan. Tidak self service, tapi Allah yang servis. Allah yang melayani langsung. Anda mau minta pisang goreng, langsung muncul di surga. Kalau kita mau makan pisang goreng di dunia, capek nggak, Pak? Capek. Pergi ke pasar, beli apa? Pisang. Langsung jadi pisang goreng nggak? Belum. Beli tepung, beli bumbunya, kemudian bawa ke rumah. Jadi pisang goreng nggak? Belum. Kupas dulu. Pisangnya dikupas. Habis dikupas, bikin tepungnya. Jadi pisang goreng nggak? Belum. Masukin dulu pisangnya ke tepung. Habis tepung itu nyalain kompor. Minyak beli dulu di pasar. Dinyalain, kemudian dimasukin. Lalu pisang goreng, bisa dimakan nggak? Belum, masih panas. Main makan aja, Pak. Jontor tuh bibir tuh. Masih panas. Ademin dulu. Habis adem baru makan pisang goreng. Capek nggak, Pak? Capek. Kalau di surga enggak. Makanya saat Nabi Adam keluar dari surga, capek dia. Daru ta'ab wan nasab, lelah. Dan panas. Saking panasnya Nabi Adam itu menurut riwayat, mukanya jadi hitam. Kena panas matahari. Hitam. Lalu kemudian Allah suruh Nabi Adam puasa. Nabi Adam puasa pertama. Hitamnya berkurang sepertiga. Tapi 2/3 masih hitam, belang tuh. Cakep nggak kalau belang? Nggak cakep, belang. Cuma sepertiga sini. Akhirnya puasa kedua, hilang 2/3 hitamnya, tinggal sepertiga, masih belum cakep. Lalu puasa ketiga, hilang kesemuanya, kembali lagi. Maka kemudian 3 hari setiap bulan itu menjadi puasa Nabi Adam, Ayyamul Bid. Bid itu putih. Baydo, bid putih. Maka kita puasa di pertengahan bulan Islam itu matahari bulan dalam keadaan full moon. Apa full moon? Bulannya penuh. 13, 14, 15. Kemudian 10 Muharram. Kenapa 10 Muharram? Nabi Adam diampuni oleh Allah dosanya itu di tanggal 10 Muharram. Diampuni oleh Allah tanggal 10 Muharram karena syukur diampuni dosanya, tapi hukum tetap dijalankan meskipun dimaafin oleh Allah. Apa hukumannya? Keluar dari surga, bukan berarti dimaafin lalu kembali lagi ke surga, enggak, tetap hukum diterapkan. Sama dengan kasus kita, kalau hukum sudah dijatuhkan meminta maaf sama orang yang dizalimi, dimaafin, hukum tetap jalani, penjara dulu tuh.
Namanya pidana tuh. Nah, ini tindakan pidana Nabi Adam. Allah maafin, Allah ampuni dosanya, tapi hukum tetap dijalankan. Apa? Dia diusir dari surga. Maka sebagai rasa syukur Nabi Adam kepada Allah, setiap tanggal 10 Muharram Nabi Adam berpuasa. Maka 10 Muharram menjadi satu tanggal yang sakti dalam Islam. Kenapa? Nabi Nuh diselamatin di bulan Muharram, 10 Muharram. Nabi Ibrahim diselamatin oleh Allah tuh dari api yang membakar 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah 10 Muharram. Jadi 10 Muharram itu jadi sakti itu dalam Islam. Karena itu maka para nabi itu menjalankan puasa di tanggal 10 Muharram tuh. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi Idris tuh. Habis Nabi Adam kan Nabi Nuh, Nabi Idris. Nabi Nuh puasa 3 hari setiap bulan sepanjang tahun, sama dengan Nabi Adam. Nabi Idris puasa setiap hari di siang hari sepanjang masa, sholat sepanjang malam setelah berbuka sampai matahari terbit. Berat Nabi Idris tuh, setiap hari puasa. Coba ibu jalankan syariatnya Nabi Idris, mampu nggak? Tiap hari puasa. Malamnya sholat tiap malam. Repot tuh. Nabi Nuh puasa 3 hari setiap bulan panjang tahun. Nabi Musa 40 hari ketika bertahanus di lembah suci tua ketika bertemu dengan Allah. Jadi Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu yang disebut dengan Taurat. 30 hari Nabi Musa berpuasa, lalu kemudian disempurnakan menjadi 10, berarti 40 hari. Maka 40 hari Nabi Musa berpuasa, membersihkan diri dan hatinya sebelum menerima wahyu dari Allah. Karena Nabi Musa itu 2 kitab sucinya. Pertama Taurat, yang kedua Suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran wahyu dari Allah, beda. Makanya dalam surat Al-A'la itu di belakang, Al-A'la atau Al-A'la kan? Belakangnya dapat tulisannya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa. Ini suhuf Musa bukan Taurat. Yang kitab Taurat kitab sendiri. Isinya tentang aturan hukum. Isinya tentang 10 commandment, 10 perintah Allah di situ. Yang nanti di dalam masyarakat Kristen disebut dengan perjanjian lama. Old Testament, perjanjian lama dipakai oleh orang Kristen. Kristen kemudian punya kitab Injil, Bible kalau sekarang ya, itu menjadi perjanjian baru. Jadi pahami Pak ya? Makanya orang-orang Nasrani itu pakai perjanjian lama. Yang dalam perjanjian lama ada aturan tidak boleh makan babi. Aturannya sama dengan Islam. Tapi orang-orang Kristen mengatakan kita enggak pakai perjanjian lama dalam hukum. Perjanjian baru akhirnya ditafsirkanlah yang disebut babi ini babi hutan. Akan yang dilarang babi hutan katanya. Kalau babi bukan di hutan boleh. Kan bingung itu. Ya namanya babi ya babi. Mau di hutan mau tidak di hutan ya babi. Kalau kita haramkan. Maka yang paling dekat menjalankan syariat Nabi Isa orang Islam. Bukan orang Kristen. Nabi Daud berpuasa secara tersistem tuh 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari itu. Kata Nabi Muhammad SAW, puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasanya Nabi Daud. Nabi Daud puasa, tapi Nabi Muhammad SAW puasanya Senin Kamis. Kenapa? Karena dia bersyukur atas kelahirannya di hari Senin. Kemudian hari Kamis itu tanggal di mana amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa memilih dari puasa ini atau menggabungkan. 3 hari kita puasa di setiap bulan, namanya apa tuh? Ayyamul Bid. Atau kita puasa Senin Kamis ikut Nabi Muhammad, atau kita puasa selang hari puasa besoknya tidak, begitu. Namanya puasa Nabi Daud. Nabi Isa puasa
50 hari sepanjang tahun. Jadi kalau dihitung 1 tahun dia puasa 50 hari. Kalau kita berapa hari? 30 yang wajib. Berarti dari sini bisa disimpulkan semua nabi sampai zaman Nabi Muhammad itu puasa. Dan syariat puasa, syariat universal dari zaman Nabi satu, zaman yang terakhir tetap enggak hilang sampai akhir zaman. Kenapa? Karena itu maka puasa banyak manfaatnya. Bukan cuma manfaat buat orang Islam, tapi orang yang tidak Islam kalau dia puasa dapat manfaat. Kenapa? Karena yang namanya tubuh manusia sama dari dulu sampai sekarang. Organnya sama. Kalau dia puasa, sehat. Nabi mengatakan, sumu, puasalah engkau akan sehat. Berarti orang non-muslim kalau dia puasa, pahalanya enggak diterima Allah. Tapi dia dapat kesehatan. Kenapa? Karena ini ibadah universal. Bisa dipahami Pak ya? Ini penting nih kita paham. Nah, di Islam kemudian kita memiliki puasa sendiri. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib otomatis nggak boleh ditinggal. Yang sunnah kalau bisa dijalanin. Itu maksudnya gitu. Kenapa yang sunnah harus dijalankan? Karena yang pertama kita perlu ada tambahan investasi. Kalau cuma yang wajib nggak cukup. Contohnya bapak ini kerja, gajinya 10 juta per bulan. Hidup di Jakarta, banyak kebutuhan. Kalau nggak nyambi, nggak cukup. Betul Pak ya? Misalnya, harus apa? Ya nyari orderan. Istrinya jualan misalnya. Misalnya nambah-nambah itu. Penting tuh. Kenapa penting? Karena kita hidup ini tujuan akhirnya kembali kepada Allah. Enggak selamanya di sini. Ada yang selamanya tinggal di sini, Pak? Ada enggak yang selamanya? Enggak. Pulang kita nanti. Maka istilah di dalam agama itu mati itu artinya pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah akan pulang kepada Allah. Kalau pulang enggak bawa bekal, repot. Bapak pulang ke Jawa ini. Ramadan, habis Ramadan mau lebaran, enggak ada bekal, repot ya? Bekal. Kita pulang ke kampung halaman kita yang abadi. Akhirat nanti. Enggak bawa bekal, repot nanti di akhirat itu perhitungannya. Nah, karena itu maka yang sunnah-sunnah jalankan. Puasa di Islam itu pada awal mulanya kita sebelum Ramadan diwajibkan, itu puasa 3 hari itu yang disebut dengan Ayyamul Bid. Dan puasa Asyura 10 Muharram sebelum syariat Ramadan. Nanti pada saat Islam masyarakat muslim hijrah dari Mekah ke Madinah 2 tahun setelah hijrah itu baru syariat puasa Ramadan disyariatkan. Kapan turunnya? 10 Sya'ban sebelum bulan Ramadan. Sya'ban baru Ramadan tuh. Tanggal 10 Sya'ban 1,5 tahun setelah Rasulullah dan umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah, turunlah ayat puasa. Apa ayatnya? Masih hafal? Masih hafal, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kutiba diwajibkan. Alaikumus syam kepada kalian puasa. Kama kutiba sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Supaya kalian dengan puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Maka ada satu hadis nih Pak. Rawa al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Jarir wa Ibnu al-Mundhir wal Baihaqi anil Bara bin Azib qala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wa la yawmu hatta yumsi. Ini ada hadis bahwa para sahabat Nabi itu dulu apabila salah seorang puasa maka kemudian dia maka fahadaral iftar lalu kemudian buka lalu kemudian dia tidur sebelum berbuka lam ya'kul lailatahu dia tidak makan pada malamnya dan tidak makan pada siangnya hatta yumsi
sampai sore hari. Nah, itu diubah nanti. Puasanya diubah. Dari terbit matahari kita mulai berpuasa sampai terbenam matahari. Dan itu logis. Kalau kita puasa dari terbit matahari sampai matahari terbit lagi, itu enggak logis tuh. Itu menyiksa badan. Nah, kalau dari terbit matahari sampai terbenam matahari itu menyehatkan badan. Karena di situ ada proses detoksifikasi. Apa itu proses detoksifikasi? Yaitu proses menghilangkan racun-racun. Maka puasa itu menjadi penting. Nah, kalau kita bicara manfaat spiritualnya, yang pertama, puasa itu bisa membuat nafsu kita menjadi lebih tenang. Kenapa bisa menjadi tenang? Karena puasa itu bisa meredam hawa nafsu. Saya akan cerita, Pak, terkait dengan persoalan ketika hawa nafsu diciptakan. Ini cerita ini ada di dalam kitab syarahnya Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, ada komentar-komentarnya, keterangannya itu dalam kitab Ithaf Asad Al-Muttaqi. Saya punya kitabnya sampai sekitar 30 jilid. Nah, di situ dijelaskan tuh. Dulu saat ketika Allah ciptakan hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini diciptakan Allah, yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Itu hawa nafsu membangkang. Jadi Allah panggil tuh hawa nafsu. Wahai nafsu, menghadaplah engkau. Hawa nafsu diam aja. Disuruh Allah diam aja. Berbaliklah engkau, diam aja dia. Enggak bergeming. Kalau kita nyuruh anak kita begitu, anak itu membangkang enggak, Pak? Anak kita suruh pergi ke sana, pergi tidur, dia enggak mau tidur. Kita suruh balik ke sini, dia enggak mau. Membangkang enggak tuh? Membangkang. Ini nafsu diciptakan Allah, ketika diperintahkan Allah, dia membangkang. Sama dengan setan, disuruh sujud kepada Adam, dia membangkang. Bukan persoalan Adam lebih mulia daripada setan, atau setan lebih mulia daripada Adam. Bukan persoalan itu. Ini persoalan perintah. Kalau Allah perintahin, patuhi apapun itu perintahnya. Maksudnya gitu. Meskipun perintahnya nggak masuk akal dia, disuruh sujud kepada Adam. Yang namanya sujud kan berarti merendahkan diri kan? Bukan soal merendahkan diri, tapi ini perintah Allah. Sama. Hawa nafsu diperintahkan Allah nggak mau itu. Berarti dia membangkang perintah Allah. Setelah itu Allah tanya sama hawa nafsu. Man anta? Wa man ana? Siapa engkau? Siapa saya? Kata Allah. Apa kata hawa nafsu? Anta, ana. Kalau orang sini bilang, lu, gua. Gak ada hubungannya apa-apa. Kurang ajar nafsu ini. Akhirnya Allah siksa. Disiksanya di mana? Dibakar di api neraka. Berapa lama? Ratusan tahun dibakar. Setelah dibakar, kayaknya sadar nih hawa nafsu. Dilepas, dihadapin lagi ke hadapan Allah. Allah tanya, man anta wa man ana? Siapa engkau, siapa saya? Apa kata hawa nafsu? Anta, ana. Lu, gua nggak ada hubungan. Padahal udah disiksa itu, Pak. Disiksa itu. Biasanya orang kalau disiksa pasti dia akan patuh. Akhirnya Allah marah, disiksa lagi tuh. Apa disiksanya? Hukumannya beda. Kalau pertama dibakar di api neraka, sekarang dikasih lapar. Dikasih lapar 100 tahun. Pas sudah selesai dikasih lapar 100 tahun, ditanya lagi, man anta wa man ana? Siapa engkau, siapa saya? Apa kata hawa nafsu? Anta rabbi wa ana abdu. Engkau Tuhanku, aku hamba-Mu. Ternyata nafsu kalah, disiksa dengan rasa lapar. Makanya untuk meredam hawa nafsu supaya tidak liar, Allah syariatkan puasa. Untuk meredam. Orang kalau puasa, Pak, jadi lemes. Kalau orang lemes, mau ngomong juga males. Apalagi mau bohong. Mau nampar juga, gua capek. Jadi hawa nafsunya tuh jadi ditekan. Betul, Pak ya? Orang kalau puasa kayaknya malas mau ngapa-ngapain tuh. Nah, di sini bisa disimpulkan yang bisa meredam hawa nafsu terkait dengan persoalan-persoalan kejahatannya, berkaitan dengan semua anggota badan, mata, lisan, telinga, kelamin,
dengan puasa ini menjadi melemah. Kalau dia menjadi melemah, maka perbuatan itu tidak terjadi. Disitulah kemudian puasa menjadi penting, karena dia penting dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, tidak hilang tuh syariat puasa. Kalau syariat lain ada yang hilang. Sebagai contoh, zaman Nabi Adam menikah antara hubungan darah boleh. Zaman Nabi Adam. Nabi Adam punya anak. Siapa anaknya? Qabil, Habil. Qabil punya saudara yang lahirnya bersamaan, perempuan, namanya Iklimah. Habil punya saudara perempuan, namanya saya lupa tuh. Ada namanya cuma saya lupa. Nabi Adam lalu kemudian menikahkan putra-putrinya silang. Saudaranya Qabil, Iklimah kawin dengan Habil. Saudarinya Habil kawin dengan Qabil. Sementara Qabil dia enggak rela karena apa? Saudari kandungnya lebih cantik dari saudari kandungnya Habil. Enggak mau dia. Lalu kemudian dia bilang sama Allah, yang pantas menikahi adik saya seperti saya, bukannya Habil. Akhirnya Nabi Adam bilang solusinya masing-masing berkorban. Berkorban, Pak. Nabi Adam perintahkan Qabil dan Habil berkorban. Habil adalah seorang peternak, Qabil petani. Habil mengorbankan binatang ternak yang paling cakep, yang paling indah dan bagus. Sementara Qabil menyedekahkan tanaman yang paling buruk. Akhirnya Allah terima kurbannya Habil. Korbannya Habil itu kambing yang cakep itu diangkat ke langit, dipelihara oleh Allah, lalu nanti diturunkan pada saat Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Ismail ditukar tuh. Itu kurbannya Habil dalam tafsir Ibnu Katsir tuh. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa pernikahan adik kakak satu kandung, satu perut, boleh nggak? Nabi Adam, boleh nggak? Habil sama Habil saudara nggak? Saudara. Kabil dengan putrinya, adiknya Habil, adik kandungnya Habil, saudara nggak? Saudara. Berarti boleh di sini pernikahan saudara. Zaman Nabi Yakub pernikahan adik kakak sekaligus boleh. Misalnya si A menikahi B dan C, adik kakak nih sekaligus boleh. Karena Nabi Yakub punya istri dua adik kakak kandung. Yang satu namanya Lea, yang satu namanya Rahel. Yang dari Rahel nanti lahir Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dari Lea lahir nanti sekitar beberapa anak Nabi Yakub tuh. Dari pembantunya Lea dan pembantunya Rahel itu dinikahkan lagi kepada Nabi Yakub jadi 4 istrinya. Lea punya pembantu dinikahkan kepada suaminya Nabi Yakub. Rahel punya pembantu dinikahkan kepada suaminya Rahel. Jadi berapa tuh? 4. 4 ini punya anak jadi 12. Yang 12 ini diceritakan dalam Al-Quran tuh. Nanti ada kabilah 12 dari Bani Yakub yang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel ada 12 kabilah. Nah, yang di Israel tuh Yahudi itu dari kabilah Yahuda. Jadi ada ceritanya panjang tuh. Nah, di sini bisa disimpulkan pernikahan adik kakak sekaligus boleh nggak? Syariat Nabi Yakub boleh. Syariat Nabi Muhammad SAW dilarang. Pernikahan saudara kandung enggak boleh. Pernikahan adik kakak sekaligus kita nikahi juga enggak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dilarang menikahi saudara atau istri dan saudaranya yang perempuan sekaligus, itu dilarang. Makanya sekarang enggak boleh tuh kita nikah perempuan adiknya kita nikahi lagi, nggak boleh. Kecuali
Yang pertama meninggal, adiknya bisa dinikahi lagi. Namanya apa itu istilahnya? Turun ranjang. Bukan ranjang yang turun. Turun ranjang, ranjangnya turun. Bukan. Artinya dia ambil adiknya untuk dinikahi. Berarti syariatnya berubah nggak? Kalau puasa enggak, sholat tidak, ibadah kurban tidak, haji enggak. Makanya penting. Bisa dipahami kenapa dia jadi rukun? Karena dia universal. Bisa dipahami Bu ya? Nah, manfaat sosialnya nanti kita bicara fikihnya ya. Kita bicara tentang pesan sofistiknya dulu nih. Manfaat sosial dari puasa itu adalah orang berpuasa akan muncul rasa empati. Kok begini ya rasa lapar ya? Saya puasa lapar. Jangan-jangan orang yang tidak makan begini dirasakan lapar. Muncul empati. Ketika muncul empati, dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak makan, muncul simpati. Kalau dia aja lapar begini, maka saya harus bantu dia. Ada solidaritas. Nah, dari solidaritas itu muncul ukhuwah, persaudaraan. Kalau muncul persaudaraan, maka kalau ada tangan yang sakit nih, yang lain merasa sakit tuh. Kalau ada saudara yang membutuhkan, yang lain merasa perlu membantu. Itulah Islam. Makanya Nabi mengatakan, innamal mu'minuna fi tarahimihim wa tawaddihim kal jasadil waqid. Orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka itu seperti satu tubuh. Kalau salah satu dari anggota tubuh sakit, yang lain akan merasakan sakit. Itu Islam. Jadi kalau kita ada saudara kita yang menderita, kita diam aja, nggak merasa terganggu, nggak merasa menderita dengan penderitaan mereka, maka Islamnya dipertanyakan, imannya dipertanyakan. Maka ada satu cerita ini, cuma dengan bahasa Arab ya, nanti saya jelaskan aja. Ini cerita tentang Bishr Al-Hafi, seorang ulama sufi. Saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Di sini disebutkan, dihikayatkan dari seorang ulama sufi namanya Bishr Al-Hafi, annahu dakhala alaihi rajulun fi syata. Tiba-tiba datang seorang laki-laki pada musim dingin kepada dia. Fawajadahu jalisan yar'adu wa thawbuhu mu'allaq 'alal misjab. Dan dia dapati Bishr Al-Hafi itu dalam keadaan duduk, bergemetar badannya, wa thawbuhu mu'allaq 'alal misjab. Sementara pakaiannya itu digantung di misjab. Misjab itu tempat gantung baju. Misjab. Lalu kemudian faqala lahu fi misli hadzal waqt yunza'u thawb. Ditanya, ya Bishr, dalam keadaan seperti ini engkau mengangkat bajumu, melepaskan bajumu. Faqala ya akhi, dia berkata, wahai saudaraku, al fuqara'u katsirun. Orang-orang fakir itu banyak. Walaysa li taqatu muwasatihim bithiyab. Saya enggak punya kemampuan memberikan bantuan kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka. Fa uwasihim bitahammulil barad kama yatahammul. Maka saya membantu mereka dengan merasakan penderitaannya. Hebat enggak, Pak? Dia merasakan gimana rasanya. Itu bagian dari solidaritas. Kenapa? Dia mau bantu ngasih pakaian, enggak punya duit. Akhirnya dia lepas pakaiannya di dalam keadaan kedinginan, seperti dia merasakan penderitaan orang-orang yang miskin tidak punya baju. Kita nggak mungkin begitulah. Dia kedinginan, kedinginan juga lah. Jangan juga. Tapi kita bisa bantu dengan memberikan pakaian. Makanya Bapak Ibu, kalau ada pakaian-pakaian yang tidak kepakai, itu disedekahkan aja. Tapi yang masih layak. Kalau perlu, ini Al-Istiqomah punya sejenis yang disebut dengan, kalau di Australia itu ada orang ngumpulin pakaian tuh, lalu kemudian diberikan bantuan buat orang. Atau dijual dengan harga yang murah. Misalnya itu. Saya ingat dulu, saya sering beli kan. Karena kita orang susah belinya yang begitu-begitu tuh. Yang murah-murah itu. Tapi bahannya masih bagus. Nah, bagaimana caranya nih? Ini kan luas ya tempat. Kumpulkan baju-baju yang udah nggak pakai, taruh di misjab tuh. Misjab tuh. Garage sale. Pernah di Australia Pak ya? Tapi kita jangan garage sale. Di sana ada yang namanya itu apa tuh? Yang kelola gereja. Ada gereja. Jadi orang silakan ambil itu. Gereja apa itu? Salvation Army. Salvation Army. Maksudnya apa?
Baju-baju nggak mungkin kita jual, tapi baju yang masih layak itu kita simpan, kita jadikan kasih rapi dikit, orang bisa silakan ambil. Atau kalau mau misalnya 5.000 rupiah, 5.000 itu dimasukkan untuk santunan anak yatim atau yang lainnya. Berpikirnya ke sana, supaya kita bisa memberikan bantuan. Jadi yang kita bisa tiru tuh dari Salvation Army yang di Australia itu begitu, Pak. Saya juga punya rencana begitu nanti. Tapi baju yang masih, yang kalau udah bolong-bolong nggak usah. Bolong-bolong masih orang. Anda aja nggak mau pakai gitu. Apalagi orang lain kan. Nah kita buat tuh. Kan banyak baju-baju yang udah nggak pakai, Pak ya. Jangan disimpan, kasih orang. Yang dipakai yang baru-baru kan. Yang lama-lama, kalau nggak kasih saudara, ya bisa diberikan kepada orang-orang, terutama orang Muslim ya. Orang-orang Islam. Kenapa? Karena saudara kita tuh Muslim. Kalau Muslim tidak membutuhkan, boleh saudara satu adab. Saudara kemanusiaan. Kalau bicara manfaat kesehatan, kita nggak usah tanya lah. Karena dokter aja mau operasi harus puasa. Artinya apa? Banyak manfaat dan itu banyak riset tuh. Sehingga nggak bisa ditolak tuh manfaat dari berpuasa. Maka prinsipnya, Anda ingin sehat, jawabannya puasa. Anda ingin sehat, sedekah. Itu jawabannya itu aja. Kalau Anda misalnya ingin sehat, puasa dan sedekah, saya yakin pasti sehat. Kenapa? Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puasa itu yang paling simpel rukunnya cuma 2. Apa? Niat wa tarkul mubtirat, meninggalkan yang membatalkan cuma 2. Nah, kalau bicara niat dalam hati. Kapan niat itu? Malam hari niatnya, bukan pas pagi. Kalau puasa wajib. Maksudnya apa? Malam hari Anda niat sebelum subuh. Makanya untuk supaya nggak lupa di masjid-masjid, niatnya bersama-sama tuh. Supaya nggak lupa. Habis witir, habis sholat witir kan? Apa kita bilang? Niat kita. Niat puasa. Nawaitu sauma wadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisan. Itu malam hari. Tidak boleh pagi hari kecuali sunnah. Kalau sunnah misalnya kita sholat subuh belum minum, aku mau puasa Nah, boleh. Niatnya pas setelah sholat subuh. Kenapa? Nggak ada makanan. Puasa aja sekalian. Itu boleh. Nah, yang kedua kata mazhab Syafi'i harus berulang. Jadi setiap malam niatnya. Bukan di awal aja lah sampai 30 hari. Enggak. Besoknya lagi, niat lagi. Jadi ada namanya memperbaharui niat. Tapi kata mazhab Maliki, ini mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i dan Hambali. Kata mazhab Maliki, boleh menggabungkan niat di awal puasa. Misalnya puasa malam pertama nih, besok mau puasa pertama. Malamnya kan kita tak tarawih kan? Kita bilang, saya niat puasa untuk 1 bulan. Kata mazhab Maliki, boleh. Yang terpenting tidak terputus dengan batalnya puasa. Kalau ibu-ibu mungkin ada haidnya misalnya kan, itu terputus. Tapi kalau dia nggak terputus, boleh. Artinya apa? Puasanya nggak bolong. Boleh. Tapi kalau puasanya bisa bolong-bolong, bagusan ikut mazhab Syafi'i aja. Setiap malam kita ulangi niat. Tapi kata mazhab Hanafi tidak ada perbedaan puasa wajib atau sunnah. Niat malam hari tidak wajib. Jika berniat setelah terbit matahari tetap dianggap sah, kata mazhab Hanafi. Yang penting matahari belum sampai waktu zuhur. Misalnya dia belum niat di malam hari nih. Lalu kemudian dia sahur, setelah itu sholat subuh, niat belum tuh. Ini udah waktu duha, jam 9. Kata mazhab Hanafi boleh, sama dengan sunnah niatnya, nggak dibedain. Yang penting belum zuhur. Dan dia belum membatalin puasa. Kalau dia udah batal ya nggak boleh niat. Dia bangun kemudian pas subuh dia minum kopi. Gue puasa ini. Gue niat lah jangan. Udah kopi 2 gelas baru niat puasa. Tambah nasi uduk lagi. Tambah tempe 2. Lengkap banget itu. Baru gue niat puasa. Nah itu macam-macam tuh. Nah karena itu maka
kita Pak, ini bukan cuma yang wajib kita laksanain puasa, yang sunnah kalau bisa sekarang kita jadikan tradisi yang sunnah. Pertama untuk bapak-bapak ini yang udah pensiun, penting puasa. Kenapa? Karena itu bisa membuat lebih sehat. Yang anak muda lebih penting lagi. Tapi kenapa saya mengatakan yang tua itu bisa dimulai dengan berpuasa? Karena itu bisa menstabilkan tubuh. Ditambah tentu dengan jalan kaki, ditambah juga dengan banyakin sedekah, terutama setelah terbit matahari sampai setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Saya sedekah semampunya, 10.000, 15.000, 20.000, tapi setiap subuh konsisten. Konsisten aja. Gimana caranya? Kan ada kiris tuh. Habis sholat subuh ada kiris. Tinggal dikiris aja kan, scan. 10.000. Nggak ada yang tahu itu 10.000 kan. Wah ini numbangnya dikit banget 10.000. Siapa yang tahu orang pakai kiris. Yang kedua, nggak ada pajaknya. Kiris kan nggak ada pajak, Pak. Langsung. Sekarang untuk merutinkan menjadi seorang pesedekah pada saat setelah waktu sholat subuh sampai terbit matahari sekarang gampang. Beda kalau dulu kita harus cari masjid, masukin. Habis sholat subuh di masjid kita masukin. Atau cara yang mudah kalau nggak ada kiris itu bisa bikin celengan sendiri itu. Celengan tuh. Masukin 5.000. Besokannya misalnya dari hari Senin kita mulai, ada hari Sabtu, misalnya Sabtu masukin, Minggu, Senin, pas Jumat masukin pagi. Nah setelah itu ditaruh di masjid, masukin semua. Itu termasuk sedekah waktu subuh. Kalau sedekah waktu subuh, Allah akan berkahi rezeki kita dan Allah akan lipat gandakan rezeki kita. Dan itu janji Allah. Nah karena itu maka selain berpuasa, perbanyak juga kita bersedekah, terutama wakaf, itu penting. Nah, sewaktu-waktu kita akan belajar fikih wakaf, ini penting nih buat kita. Saya pikir untuk pertemuan hari ini saya anggap cukup. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan.